Udah terlalu banyak mendapatkan informasi 20 tahun kena diabetes, 30 tahun kena stroke. Nanti permasalahan kesehatan saat ini salah satu biang kerok terbesarnya adalah karena apa? Glucose spike. Glucose spike itu gula darah naik gitu. Itu biang kerok banget itu. Itu sebabnya obat paling baik, tanda kutip, obat paling baik buat insulin resisten adalah misalkan ada orang, contoh aja ya, paling simpel contohnya itu misalkan ada orang makan nasi gorengnya pakai bakwan, pakai kerupuk, minumnya teh manis. Itu kalau pembahasan kita di sini kira-kira masuk toib nggak? Kenapa nggak toib? Karena terlalu banyak karbonya, gulanya kebanyakan. Makanya ada satu buku saya baca itu, saya beli di internet, judulnya Why We Get Sick. Kenapa kita sakit? Buku itu isinya cuma satu, ngomongin apa? Insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Gini, ilustrasinya ya. Kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, di Jepang itu ada kereta KRL. KRL itu kalau pagi-pagi kan penuhnya minta ampun tuh, orang didorong tuh masuk, sama dia, sama kita sebutnya petugas pengatur penumpang, PPP lah gitu kan, petugas gitu kan. Tugasnya petugas ini adalah dorongin penumpang masuk karena berjejal. Oke. Pertanyaan saya sekarang, si petugasnya bisa lelah nggak? Ya pastilah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara supaya petugas tidak lelah? Cara gimana? Cara paling gokil-gokilnya matiin listrik stasiun kereta. Jadi petugas nggak kerja. Itu yang pertama, cara paling gilanya lah gitu kan. Cara keduanya apa? Kasih cuti si petugas. Ini ada ilmunya ya. Ingat baik-baik, pesannya ada. Cara ketiga apa? Kurangi jumlah penumpang. Cara keempat apa? Kurangi jumlah frekuensi kereta. Oke, ilustrasinya begitu. Petugas itu insulin, hormon yang memasukkan gula ke dalam sel. Penumpang itu gula. Sampai sini bisa ketelan? Petugas insulin, penumpang gula. Oke. Insulin resisten itu ya, ketika petugas udah minta maaf, mohon maaf, saya tidak punya power lagi untuk memasukkan gula ke dalam sel. Itulah insulin resisten. Kalau sudah insulin resisten itu terjadi, apa yang akan berlaku pada tubuh? Yang akan berlaku pada tubuh adalah apa? Semua sistem chaos. Karena gula menyebar di mana-mana. Itulah insulin resisten. Jadi kalau kita lihat, berarti permasalahan kesehatan saat ini salah satu biang kerok terbesarnya adalah karena apa? Terlalu banyaknya asupan gula yang masuk ke badan kita, petugasnya keletihan, petugasnya nggak disuruh nge-gym. Ada hubungan apa sama gym? Ada. Kalau petugasnya dia sepekan itu 2-3 kali nge-gym sebagai kuat, biasanya dia dorongnya pakai 2 tangan karena kuat, masuk tuh penumpang. Itu sebabnya obat paling baik, tanda kutip, obat paling baik buat insulin resisten adalah latihan beban. Percayalah. Latihan beban. Makanya kadang-kadang saya lebih habis sholat gitu kan, push up dulu. Tadi pagi habis duha, push up dulu. Sampai sakit ininya tuh. Kalau bahasa kita tuh ototnya robek, nah bahasa kita gitu loh. Itu paling murah latihan beban. Latihan beban kalau lama-lama sudah dilatih, lama-lama jadi kardio dia. Orang yang biasa pull up gitu kan. Pull up biasanya 3 kali nggak kuat, akhirnya sampai pull up itu yang harusnya menjadi latihan beban berubah jadi latihan kardio karena saking ringannya dia. Itu mantap itu. Masya Allah ya. Itu ilustrasinya. Jadi bicara nasi goreng tadi, coba lihat. Nasinya karbo, kerupuknya karbo, teh manisnya karbo, bakwannya karbo, coba lihat.
Apa yang terjadi setelah orang makan itu? Apakah makin berenergi dan bertenaga atau ngantuk? Karena kebanyakan gula. Gitu. Berarti kita dilarang makan karbo? Bukan. Poinnya bukan di situ, kurangi aja. Berarti kalau nggak makan karbo makan apa? Kan gitu. Banyak pilihan yang lain. Banyak kalau mau mengganti karbonya dari nasi tadi banyak, dan ilmu sudah beredar di mana-mana. Anda mau ganti kentang boleh, mau ganti ubi boleh, mau ganti jagung boleh, boleh aja. Nah ubi kayak begini aja, nih sini ubinya, sini pinjam. Sini pinjam. Ubi begini, sudah tahu nggak kenapa ubi begini zaman dulu kalau kita makan, ini kenapa snacknya berubah ya hari ini? Gara-gara saya yang ngisi gitu kali. Alhamdulillah sehari berubah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bahagia saya. Apa aja isinya itu? Jagung. Malu nggak makan gitu? Oh. Cuman ada caranya. Nah saya itu baru tahu ilmunya juga. Kenapa zaman dulu orang kalau makan ubi, singkong, apa ubi begini tuh dikasih kelapa. Itu ada ilmunya ternyata. Jadi salah satu cara untuk membuat gula itu tidak melesat kuat setelah kita makan karbo itu adalah pakai lemak. Itu ilmunya. Makanya kalau Anda di rumah masak nasi di rice cooker rice cooker lah gitu kan namanya itu. Nah itu tuh Anda bisa campurkan minyak di situ. Boleh PCO, boleh zaitun. Di situ. Supaya apa? Supaya gulanya enggak naik. Itu pilihan pertama. Atau yang kedua apa? Sebelum Anda makan karbonya, Anda makan sayurnya dulu. Jadi kalau pakai di buku yang saya baca itu Why We Get Sick itu dia bilang carbs come last. Makan karbo itu terakhir. Jadi yang pertama itu makan sayur dulu. Habis makan sayur makan apa? Makan daging. Terakhir baru nasi. Agak aneh sih buat kita, karena biasa kan satu bilang gitu kan, sambelnya, dagingnya komplit semua di situ. Ini kasihan bener, udah mau makan. Gitu ya. Coba aja praktekin, Masya Allah. Berubah nanti kita tuh nggak namanya glucose spike. Glucose spike itu gula darah naik gitu. Itu biang kerok banget itu. Ya, jadi kalau sudah mulai makan itu sudah mulai falyanzuril insa nuailah ta'ami. Perhatiin dong. Gitu kan? Ana sobabna ma'sobba. Suruh perhatiin yang dimakan tuh apa. Ya, gitu. Simple. Gampang. Tapi, woi setannya, Masya Allah. Setan yang kita sendiri yang paling susah. Ya, percayalah. Ya, wah, habis ikut kajian Jalul Akbar gitu kan, wah hari hidup saya besok bakso lewat, mie ayam lewat, instan lewat, godaan kan. Auzubillah minasyaitonir rajim. Gitu ya. Mudah. Berarti ya ini terakhir mungkin ya. Udah jam 11, Masya Allah. Ya, sampai jam berapa? Sampai 11 ya? Hai bau ibu, ente puas, ane lemas. Apa dia namanya? Jadi gini, terus kita itu hidup sehat mau ngapain gitu loh. Kan mati juga, ya kan? Nah ini kalau ini justru malah pilar dasarnya, ya. Kalau ini tidak kita kuatkan dan kita kokohkan dalam diri kita, maka kita bingung mencari tujuannya apa. Biar ganteng, biar cantik, biar sterek, biar apa, biar no. Bukan itu. Ya. Kalau sering saya sampaikan di banyak kajian saya bilang begini, kita tuh hidup sehat, tujuannya
untuk mengembalikan jasad ini ke pemiliknya dalam keadaan baik sebagaimana dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu tujuannya. Supaya nanti umur 70 tahun masih bisa tawaf nggak pakai kursi roda. Sa'i nggak pakai kursi roda. Itu tujuannya. Artinya apa? Supaya badan itu bisa sempurna melakukan ibadah. Itu di barat ada nggak? Mana ada. Makanya dalam Islam itu semua yang terkait dengan apa yang kita lakukan itu harus kita tarik kepada agama tujuannya. Kalau enggak tuh dia akan paling nyesek, itu sia-sia. Sia-sia. Kalaulah dia ada manfaat, enggak banyak. Ya. Saya ngobrol mungkin sama siapa gitu kan, fulan gitu kan. Ngobrol, enggak ada obrolan penting. Ya, enggak dapat pahala. Tapi, nah lihat nih, ketika ada bingkai syariat di situ, subhanallah. Ya. Contoh nih, kata Nabi SAW begini. Nabi katakan bahwa dunia itu terlaknat, kata Nabi, kecuali zikrullah. Jadi yang di luar zikrullah itu nggak ada faedah, unfaedah mungkin bahasa kita. Tapi, nah lihat nih, ketika ada bingkai syariat atau alas syariat di situ, dia menjadi berpahala. Contoh mungkin suami nanya ke istri, sayang kamu pakai baju apa? Pahala. Karena sudah ada di lingkaran rumah tangga yang merupakan separuh agama. Kamu masak apa? Kamu di mana? Aku rindu, aku cinta, aku sayang, segala macam obrolan receh, pahala. Itu dahsyatnya kalau sudah dipagari dengan syariat. Maksudnya apa? Ketika Anda meniatkan, oke, mulai sekarang saya mau hidup sehat nih, bukan karena Jadul Akbar, bukan karena siapapun, tapi saya mau hidup sehat ini karena Allah, selesai. Maka setiap Anda minum apa, makan apa, berpraktek hidup sehat apa, dapat pahala. Itu maksudnya. Ya, bukan kayak orang-orang di luar sana. Ya, gitu-gitu doang. Ya. Umur, ya, saya itu udah terlalu banyak mendapatkan informasi, 20 tahun kena diabetes, 30 tahun kena stroke. Kalau ditanya makannya apa, ya sudahlah, nggak usah bisa kita duga makannya apa. Belum lagi bicara makanan kejiwaan ya. Ya. Makanya kemarin saya ada ngobrol dengan guru saya tentang tentang cinta. Menarik sekali. Indah sekali. Masih ingat gak waktu Bapak Ibu sekalian waktu menikah gitu kan, betapa indahnya jatuh cinta gitu kan. Udah long time ago gitu. Lama banget gitu kan. Anda kebayang gak kalau seandainya kita bisa merasakan sensasi itu lagi setiap hari? Uish, Masya Allah, indah banget. Sangat indah ya. Orang jatuh cinta tuh udah lupa makan, udah kenyang sama cintanya. Betul gak? Makan lupa, tidur lupa, minum cinta. Itu lihat, itu kalau dipasang atau diambil cinta tadi itu, Anda letakkan pada ibadah, Allahu Akbar. Jos, luar biasa. Sehingga nanti apa? Tidak akan pernah keluar kalimat yang dia mengatakan bahwa ya zuhur lagi. Karena waktu zuhur itu waktu dia, tanda kutip gitu kan, kencan dengan Tuhannya, ngobrol dengan Tuhannya, yang setiap kalimat yang dia baca dalam sholat itu, alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang hambaku memujiku, kata Allah. Indah banget. Itu sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sholat lama atau bentar? Lama. Kenapa lama? Karena menikmati cinta itu. Ibnu Mas'ud kan pernah cerita kan bahwa beliau radhiyallahu anhu pernah ngikut sholat sama Nabi SAW. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, pikir sudah selesai Al-Baqarah, lanjut lagi Ali Imran. Al-Baqarah dibaca minimal 2,5 jam, minimal 2, ya yang cepat lah gitu kan, 3 jam lah. Lanjut sama Ali Imran, sampai Ibnu Mas'ud bilang, saya itu udah mikir untuk meninggalkan sholat itu karena saking. Kenapa Nabi bisa kayak begitu? Karena berlimpahnya cinta Nabi pada Allah melalui ibadah. Orang barat ceritanya beda. Cinta picisan,
Romeo Juliet dijadikan rujukan. Apa ceritanya cinta bunuh diri? Tak ada ceritanya. Laila Majnun. Tahu ceritanya Laila Majnun? Sampai kawin nggak mereka? Sampai nikah nggak? Enggak loh. Mana ada nikahnya? Tapi banyak pelajaran akidah di situ sebenarnya. Jadi kalau belajar cinta itu belajarlah dengan ulama. Makanya pernah baca buku Raudatul Muhibbin, Taman Orang-orang Jatuh Cinta. Wih, asik buku itu. Tidak paham bahasanya. Terlalu tinggi bahasa cintanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu. Ya. Ya, jadi apa poin yang saya mau sampaikan dengan bab tentang cinta ini? Nah, itu sebagai pesan terakhir. Orang yang hidupnya berlimpah dengan cinta, ya, maka cinta ini bukan kaitannya cuma sekedar dia mencintai seorang wanita atau laki, bukan. Ya, bahkan Nabi katakan salah satu amalan yang bisa membuat orang itu masuk surga adalah mencintai saudaranya sama muslim. Coba, gara-gara cinta bisa masuk surga. Nah, kalau itu Anda pasanglah itu dalam kehidupan Anda, terutama ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan itu akan berlimpah cinta. Malam itu akan menjadi waktu yang Anda nantikan untuk berkhalwat dengan Allah, untuk ngobrol sejenis-jenis sama Allah. Gitu. Sehingga nanti apa? Doa itu bukan lagi kita mikirin kapan dikabulin, doanya apa, no. Kita udah mikirin doa itu yang lebih kita nikmatinya itu berdoa daripada dikabulkan. Kabulkan pasti kabul. Kalau udah bilang udhu'uni astajib lakum, merengek-rengek, berlinangan air mata, ngobrol sama Allah, ya Allah begini. Aku tuh bingung. Kau kan maha mengabulkan. Kepada siapa lagi aku minta, ya Allah? Tolonglah sehatkan, tolonglah sembuhkan, tolong. Sehingga akhirnya cinta itu akan melahirkan kasihan. Allah kasihan dengan kita dikasihani loh. Ya, sangat dikasihani oleh Allah, demi Allah. Saking luar biasanya Allah kasihan sama kita, Anda bayangin aja. Hari ini misalkan pagi-pagi tadi kita sudah bikin dosa, kata. Satu dosa itu aja membuat Allah kurangi katakanlah denyut jantung kita, habislah hidup kita. Makanya kita nih sering banget disebut Allah qalilan ma tashkurun, kata Allah. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian bersyukur. Boro-boro bicara cinta. Dan obat paling kuat, nah pasti gitu lah. Dalam pengobatan salah satu itu cinta. Makanya nanti kan zuhur nih. Nanti bilang sama Allah, doa, waktu Anda doa nanti di zuhur nanti, bilangnya begini. Saya tuh ada lihat satu video gitu kan, video ada seorang laki-laki perempuan orang barat gitu loh. Si perempuannya bilang I love you, kata perempuan itu. Terus si laki-laki, saya nggak tahu suami itu bukan, dia bilang again, dia bilang sampai lagi dong. Sampai akhirnya 3, 4, 5 sampai berapa kali gitu si perempuan itu bilang I love you. Akhirnya terjadi apa? Si laki-laki itu nangis loh. Nangis. Dan perempuannya nangis juga. Nanti Anda ngomong sama Allah gitu, ya Allah, aku cinta padamu, aku cinta pada Rasulullah, ya Allah. Coba aja nih, nangis sendiri Anda. Nangisnya kenapa? Karena malu. Layakkah cinta itu diterima Allah dengan segala macam kezoliman, maksiat, dosanya kita? Malu kita. Sedangkan dia tiap hari memberikan nikmat, rahmat, berlimpah ruah kepada kita. Bahkan kadang-kadang kita pun tidak bersyukur dengan itu. Itu dahsyatnya hati itu. Sehingga nanti kalau itu dipakai di bab kesehatan ya, Allahu Akbar.
Ya Allah, Anda akan mengeluarkan kalimat-kalimat atau kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bahkan kita tuh kadang-kadang bingung kok keluar kata-kata itu. Contoh nih misalkan ya, contoh ya. Ya Allah, jika dengan penyakit ini Engkau ridho dan makin cinta kepadaku, maka aku pun ridho ya Allah. Aku ikhlas terima penyakit ini. Begitu Anda keluarkan kata-kata itu, subhanallah, di titik itulah nanti Allah akan sembuhkan, demi Allah. Demi Allah. Nabi Ayub, masyhur sekali kisahnya kan. Sekian tahun sakit, hampir 20 tahun kan. Waktu meminta sembuh pun malu dia sama Allah, karena hitung-hitungannya lebih banyak masa nikmatnya kita daripada masa susah ini, kata dia sama istri beliau alaihissalam. Sehingga nanti, atau mungkin kalimat Allah dalam Al-Quran itu kan, kalau Anda lihat di surat Al-Anbiya itu tentang ada 3 kisah tuh dalam satu lembar itu. Nabi Ayub, Nabi Zakaria, sama Nabi Yunus. Satu lembar di surat Al-Anbiya, saya lupa halaman berapa itu, tapi semuanya diakhiri dengan fastajabna lahu, kata Allah. Seketika kami kabulkan doanya. Fastajabna lahu. Yang Nabi yang di atas itu kisah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, kami keluarkan dia. Yang kedua di tengahnya itu kisah Nabi Ayub, atau yang terbalik lah, 1 atau 2 itu dia katakan Rabbi anni masaniyad dzurru anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Mudah banget Nabi Ayub itu disembuhkan oleh Allah kan. Urkut, kata Allah, hentakkan kakimu di tanah, maka airnya keluar, dia minum, dia sehat kembali, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bahkan sampai istrinya waktu datang kagok, dia tanya, kau lihat gak ada laki-laki di sini? Dia nanya sama Nabi Ayub. Berubah jadi ganteng. Jadi tauhid dan akidah itu membuat ganteng. Kan kisahnya begitu, bikin glowing kali ya. Akidah dan tauhid bikin glowing, seglowing. Sampai bingung kan istri Nabi Ayub itu. Laki-laki yang mana? Yang sakit sekian lama? Aku lah itu. Kok sudah sembuh? Iya sudah sembuh. Selesai sudah bab akhirnya. Yang terakhir kisah Nabi Zakaria. Ya, dia bilang apa? Alaihissalam. Kata beliau itu kan doa yang diabadikan Quran itu kan, Rabbi la tazarni fardan wa antal khairul warisin. Itu doanya. Coba lihat, itu ada urutannya itu. Semuanya setelah doanya para nabi-nabi tadi, Nabi Zakaria itu bilang, ya Allah berikan aku anak, gitu enggak kan? Enggak. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Iya. Ya Allah, aku ini kan sudah tua. Gimana? Aku mau meneruskan anak keturunanku ini, gitu kan? Lalu kalimat berikutnya muncul, fastajabna lahu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa ketika kecintaan, keikhlasan, kepasrahan, akidah, tauhid itu sudah mencapai level paling puncaknya, itu Anda akan lihat banyak keajaiban-keajaiban terjadi ya dalam kehidupan kita.